Berada di ketinggian sekitar 3.265 mdpl, gunung ini merupakan gunung berapi aktif dan memiliki 3 puncak yang masing-masing puncak utamanya menyimpan misteri dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat paling sakral di Jawa Tengah. Meski begitu, gunung ini ternyata juga memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Inilah Gunung Lawu. Kita ada di base camp Lawu Via Ceto, di tempat parkir mobilnya. Gorengan dulu. Langsung tangga dong. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju base camp Gunung Lawu via Candi Ceto. Tapi sebelumnya mampir dulu ke rumah dulur kami yang berada tidak jauh dari Candi Ceto. Wah, kita ada di rumah Mas Har di lereng Lawu. Kita sarapan dulu tuh. Ada Bang Panji, ada Mas Har, ini tuan rumah luar biasa ini. Kita dijamu sangat istimewa ini. Kita istirahat di sini, nanti kita ke Lawu. Satu lagi, Kang Adam lagi mandi. Nah, itu dia, itu Kang Adam tuh. Kang Adam Arsip Petualang. Kita sarapan dulu sebelum gaskan ke Lawu. Sekitar pukul 8 lebih 30 menit kami berangkat menuju base camp Candi Ceto bersama 3 dulur gunung dari Bandung dan juga akan mendaki ke Gunung Lawu. Ini kita ada di base camp Lawu Via Ceto, di tempat parkir mobilnya nih. Lumayan luas nih, udah banyak parkir motor padet. Ini udah jam 8:30 tapi cuacanya mendung-mendung gini. Enak buat naik. Di ketinggian berapa ini tadi? 1.400-an. Udah tinggi banget. Ya, kita mau ke sana nyari bekal buat makan siang dan malam. Mari. Ini merupakan pendakian pertama kami di Gunung Lawu via Candi Ceto. Kami tidak tahu kalau ternyata di jalur pendakian dan beberapa pos terdapat warung makan. Itu sebab kami membeli nasi pecel dan soto untuk bekal makan siang serta makan malam. Oke, kita mulai. Yuk, kita lewat sini. Mulai. Oke lur, kita mulai perjalanan. Kita start dari sini 9.37 dari area base camp. Kita ke sini kiri. Ini di ketinggian sekitar 1.500, 1.480. Ya, kita belok ke sini, belok ke kiri. Rencana awal kami akan ngecamp di pos 5, tapi karena ada sesuatu hal, akhirnya kami bermalam di pos 3 yang jaraknya sekitar 4 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 4 jam. Warung, gorengan dulu. Langsung tangga dong. Dari base camp dan area parkir kendaraan, kita akan berjalan melewati anak tangga untuk menuju ke tempat registrasi pendakian. Oh ya, karena lokasi ini berada di kawasan wisata Candi Ceto, jadi jangan heran kalau kita bakal bertemu beberapa wisatawan, terutama saat weekend atau hari libur. Registrasi pendakian dikenakan tarif sebesar Rp20.000 per orang dan wajib menulis data semua anggota yang ikut mendaki serta menyimpan kartu identitas ketua rombongan.
Nomor keluarganya tambahin lagi ya Mas. Oh, tambahin lagi ya? Siap. Nomor keluarganya juga Mas, antisipasi Ya. Mas. Oh, semua di sini. Ya. Ya guys ya, Mas Ari bisa naik. Alhamdulillah. Oh ye. Pendakian kali ini total ada 5 orang. Hanya saja Mas Hari tidak akan ikut ngecamp karena kondisi badannya sedang tidak fit. Hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan karena dalam satu rombongan harus tetap bersama. Akhirnya atas saran dari petugas base camp, Mas Har diizinkan ikut dengan mendaftar terpisah dan meninggalkan kartu identitasnya. Hai. Ini awal-awal udah mulai haheho. Nastar terbakar. Jenang-jenang, opor dan rendang. Lebaran. Landai naik dikit, landai naik dikit. Enak sih. Ini landai. Licin juga sih ini jalan. Kalau pas naik ya. Nih perutnya. Ampun. Meletus. Tapi ini cuacanya enak. Hah? Cuacanya enak. Saya enak nih. Asal jangan hujan aja. Kabut-kabut tipis syahdu. Syahdu. Kita bikin romantis. Ekonomis. Sambil meringis. Oh, gaskan. Gaskan. Enakan. Candi Ketek 100 meter lagi. Kita ke sana Candi Ketek. Langsung nanjak. Sengklik es metu kabeh sing rokok metu kabeh jarum super udang garemi. Dan ini kita sampai di Candi Ketek. Candi Ketek nggak pakai koma, namanya Candi Ketek. Ketek itu monyet kera. Tuh. Ini kita jalan 26 menit loh, karena kayak tadi registrasi juga lumayan lama. 730 meter 1525 mdpl. Syahdu. Candi Ketek adalah candi hidup bertingkat megalitik berbentuk piramida dari abad ke-15 sampai 16. Nama Ketek yang dalam bahasa Jawa berarti kera diberikan oleh penduduk setempat kepada candi ini karena dulu banyak sekali ditemukan kera di daerah ini hingga saat ini. Ini ada percabangan, ada yang lewat sana, ada yang lewat sini, yang landai. Tuh, teman-teman di sana. Selepas kompleks Candi Ketek, jalur pendakian masih relatif landai berupa tanah padat, melewati ladang dan hutan yang tidak terlalu rimbun. Sampai akhirnya kita akan berjumpa dengan jalur anak tangga yang sepintas mirip dengan jalan menuju Singgasana Raja. Hal ini ditandai oleh payung berwarna kuning emas yang sangat identik dengan atribut kerajaan. Selain itu juga terdapat patung yang oleh sebagian orang dipercaya sebagai penjaga gerbang Gunung Lawu. Ini semacam ada area apa ini? Bangunan apa ini? Di 44 menit 1,23 kilo 1593. Tuh lihat itu. Bentar lagi kita sampai pos 1 kayaknya. Pos 1 kalau nggak salah 1.600-an nih. Nah di sini ada air kolam. Wonotirto di sini. Wah keren.
Patirtan, Saptaresi, Pamoksaning, Brawijaya. Dan di dalam sana banyak koin yang lempar koin. Bening banget ya, seger. Ingin berenang, tapi nggak boleh kak. Nah, kita naik sana. Gunung Lawu seringkali dikaitkan dengan kisah-kisah mistis di dunia pendakian. Bahkan ada yang bilang Gunung Lawu ini merupakan gunung paling angker di Pulau Jawa. Namun hingga saat ini masih belum ditemukan alasan pastinya. Yang jelas, kisah di balik Gunung Lawu ada kaitannya dengan Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya kelima atau yang terakhir. Beristirahat tak harus menunggu lelah, Komandan. Proses pembakaran opor, rendang, dan tastar sedang terhenti di warung sebelum pos 1. Mantap. Kita lagi masih OTW pembakaran memori, asik. Di pendakian kali ini kami terbagi jadi 2 tim, yaitu tim Dengkul Racing dan Dengkul Retro. Tahu sendirilah ya, kami ada di tim mana. Belum pos 1. Ini kita sampai di warung. Banyak banget. Sejam nih. 59 menit, 1 jaman, 1,5 kilo, 1641 mdpl. Seperti ini. Ada yang merah-merah. Warung itu. Ini kita 1 jam perjalanan, sebentar lagi sampai puncak. Ini kita udah sampai. Ini warung apa nih? Warung sebelum pos 1. Ini banyak banget itu yang naik hari ini. Tapi kita udah booking yang view pantai ada ya? Sama kamar mandi dalam ada kan? Di Kupan Menjangan. 2000 years later. Gas lagi dari warung 1. Tuh langsung banyak pengikutnya. Mantap. Setelah istirahat secukupnya di warung, kami pun kembali melanjutkan pendakian menuju pos 1 Mbah Branti, yang lokasinya tidak jauh dari warung tersebut. Akhirnya sampai di pos 1 ini. Sejam 21. 1,8 kilo, 17.10. Mbah Ranti pos 1, kita lanjut lagi. Di pos 1 Mbah Branti kami memutuskan untuk tidak berhenti karena sebelumnya sudah cukup istirahat di warung sebelum pos 1. Tim 1 atau tim Dengkul Racing pun sudah melaju terlebih dahulu, jauh di depan kami. Selepas pos 1, jalur pendakian masih relatif sama berupa tanah padat melewati hutan yang relatif terbuka dan terdapat beberapa akar pohon terlihat menghiasi jalur. Sesekali kita akan menjumpai jalur sempit semacam lorong dengan trek tanah yang relatif basah. Tentu ini akan menjadi PR tersendiri ketika terjadi hujan saat pendakian. Menurut ilmu etimologi, nama Gunung Lawu yang berarti unggul oleh masyarakat setempat disebut juga sebagai Wukir Mahendragiri. Kata tersebut berasal dari bahasa Jawa dan ketiganya memiliki arti yang sama, yaitu gunung, sehingga dapat diartikan sebagai 3 gunung. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Gunung Lawu memang memiliki 3 puncak besar, yaitu Hargodalem, Hargodumiling, dan Hargodumilah. Dan lagi-lagi ketiga puncak tersebut sangat berkaitan dengan Prabu Brawijaya kelima. Makin menarik nih. Pokoknya tonton terus video ini sampai selesai ya. Karena selain mereview jalur, kita akan coba bahas kisah tentang Prabu Brawijaya kelima di masa akhir atau runtuhnya Kerajaan Majapahit. Akhirnya pos 2.
2 jam setengah, 2.38, 2,85 kilo, 1916 mdpl. Pos 2. Wah, itu pada di sana. Kirain udah sampai ini. Tidur dulu, astaga. Dari pos 2 kita lanjut lagi. Di pos 2 Brakseng, lagi-lagi kami tidak berhenti cukup lama. Kami memilih untuk melanjutkan pendakian menuju pos 3 Cemorodowo yang berada di ketinggian sekitar 2236 mdpl dengan estimasi waktu sekitar 2 jam dari pos 2. Jalur pendakian masih relatif sama dengan jalur dari pos 1 ke pos 2. Hanya saja treknya sedikit lebih menanjak. Selain itu, jalur dari pos 2 menuju pos 3 ini bisa dibilang sebagai trek terpanjang di jalur pendakian Gunung Lawu via Ceto. Jadi, sambil menikmati perjalanan yang panjang menuju pos 3, kami akan sedikit bahas kisah tentang Prabu Brawijaya. Cerita dimulai dari masa akhir Kerajaan Majapahit sekitar 1400 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya kelima atau yang terakhir. Prabu Brawijaya memiliki 2 istri, yaitu Dara Jingga dan Dara Petak yang melahirkan putra bernama Raden Fatah. Sementara Dara Jingga melahirkan putra bernama Pangeran Katong. Raden Fatah setelah dewasa beragama Islam, berbeda dengan ayahandanya yang beragama Buddha. Bersamaan dengan pudarnya Majapahit, Raden Fatah mendirikan kerajaan Demak dengan pusatnya di Gelagahwangi, alun-alun Demak. Melihat kondisi yang demikian itu, hati sang Prabu terusik. Sebagai raja yang bijak, pada suatu malam dia pun akhirnya bermeditasi memohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Dalam semedinya didapatkannya wangsit yang menyatakan bahwa sudah saatnya cahaya Majapahit memudar dan Wahyu Kedaton akan berpindah ke kerajaan Demak. Pada malam itu pula lah sang Prabu dengan hanya disertai pamomongnya yang setia, Sabdo Palon, diam-diam meninggalkan keraton untuk naik ke puncak Lawu. Sebelum sampai di puncak, dia bertemu dengan 2 orang kepala dusun, yaitu Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Sebagai abdi dalem yang setia, 2 orang itu pun tak tega membiarkan tuannya begitu saja. Mereka pun pergi bersama ke puncak Hargodalem. Saat itu sang Prabu bertitah kepada para abdinya bahwa sudah saatnya beliau harus mundur dan meninggalkan dunia ramai ini. Akhirnya Dipa Menggala diangkat menjadi penguasa Gunung Lawu dan membawahi semua makhluk gaib dengan wilayah ke barat hingga wilayah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, ke timur hingga Gunung Wilis, ke selatan hingga pantai selatan, dan ke utara sampai dengan pantai utara, dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Dan Wangsa Menggala diangkat sebagai patihnya dengan gelar Kiai Jalak. Tak kuasa menahan gejolak di hatinya, Sabdo Palon pun memberanikan diri berkata kepada sang Prabu dan pamit berpisah untuk naik ke Hargodumiling. Singkat cerita, sang Prabu Brawijaya pun muksa di Hargodalem dan Sabdo Palon moksa di Hargodumiling. Tinggallah Sunan Lawu sang penguasa gunung dan Kiai Jalak yang karena kesaktian dan kesempurnaan ilmunya kemudian menjadi makhluk gaib yang hingga kini masih setia melaksanakan tugas sesuai amanat sang Prabu Brawijaya. Sampai akhirnya kita sampai di pos 3. 4 jam pas ini, 4 jam. 2194. Jam 2 lebih seperempat. Sebelah kanan ini langsung ada sumber air pakai keran ini. Ini banget airnya. Ini suasananya ramai. Istirahat makan di sini. Tadi bawa nasi pecel telur. Oh, ini nasinya doang. Ya, telurnya mana? Nasi pecel telur tadi ya. Tapi nggak ada telur. Tapi bayarnya telur. Bayarnya telur. Nggak tahu ini gimana maksudnya. Isinya cuma kayak gini loh. Tadi di bawah 13.000. 13.000? Iya. Wah, parah ini. Nggak ada telurnya. Nggak ada telurnya. Coba di sana nggak ada? Di yang soto gitu. Enggak lah. Enggak. Kita
berhenti di pos 3 dan rencananya mau ngecamp di sini karena dulur kita Kang Adam sudah sedang tidak fit dan kita juga sudah lelah sekali. Udah habis tenaga. Masih penasarannya di telur. Parah sih, 13.000 pecel telur. Nggak ada telurnya. Hancur kaki lu Karena sikon yang tidak memungkinkan untuk lanjut ke pos berikutnya, akhirnya kami memutuskan untuk camping di pos 3 Cemorodowo agar bisa istirahat maksimal sebelum keesokan harinya akan summit menuju puncak. Ini kita jam 3:30 ini. Kita buka tenda di sini. Nih, Bang Panji. Oh, backlight ya. Ini yang kering. Kering. Enggak. Harus istirahat. Sama, saya juga kering sih enggak, tapi ripuh. Nih kita buka tenda di sini di atas warung. Ada toilet bersih, air melimpah. Ini suasana sorenya sekitar jam 5 dan kita mau nyari makan biar bisa istirahat lebih awal. Bu, nasi soto ada? Nasi soto. Wah, ini nasi pecel pakai telur. Ini 15.000 segini. Tadi tuh di bawah di warung deket base camp tuh judulnya juga sama, nasi pecel telur 13.000, tapi dicari-cari telurnya tidak ada. Dan ini soto ayam juga. Wah, mantep ini. Segernya. Di pos 3. 15.000. Itu lautan awan di bawah bagus juga mah. Dapat kan banyak. Jam 5:30, 5.36 itu. Itu samudra awannya tuh tebal banget, bagus ini. Ini udah kalau udah gerak, keren. Oh, pagi ini jam 1 lebih 10 kita bangun. Siap-siap summit. Kita masak ya, bikin mie ya. Bikin mie sebelum kita ke summit. Oke, kita sarapannya pakai ini. Seperti biasa. Indomie seliraku. Itu di sana. Kang Adam sama Om Panji siap-siap juga sarapan sebelum summit. Ayo mari makan sarapan. Mari mas. Summit sarapan dulu. Oke, kita berangkat jam ini nih. Jam 2.51 kita berangkat dari pos 3. Pelan-pelan ya. Sekitar pukul 3 pagi kami memulai summit menuju puncak Lawu. Bersyukur cuaca pagi itu cukup bagus dan kondisi kami relatif siap untuk summit setelah istirahat malam yang cukup nyaman. Terutama Kang Adam yang terlihat lebih sehat ketimbang kemarin sore yang sudah terlihat lemah karena badannya memang sedang tidak fit. Jalur pendakian menuju pos 4 dan pos 5 bakal lebih terjal ketimbang jalur sebelumnya, yaitu jalur dari base camp menuju pos 3. Bahkan di awal jalur selepas pos 3, trek langsung menanjak relatif terjal berupa tanah padat yang dibentuk menjadi anak tangga menggunakan batang pohon. Istirahat. Masih punya banyak waktu nyantai. Dan ini view-nya terbuka sih, cerah, atas cerah, langit bintang-bintang, tapi nggak ketangkap sama kamera ini kan. City light juga dapat itu di bawah,
asik, cuman berdua ini di jalur. Kang Adam sama Bang Panji udah naik duluan biar bisa ngejar sunrise, semoga dapet. Dan itu tuh nggak dapet. Keren itu bintangnya. Milky Way juga ini ada ini Milky Way. Keren ini. Meski semalam sudah istirahat cukup nyaman dengan waktu tidur yang ideal, tetap saja pagi itu kami masih agak kepayahan untuk summit. Mungkin ini karena selama lebaran kami sama sekali tidak olahraga dan lebih banyak makan serta rebahan. Akhirnya sampai di pos 5. Pos 4 maksudnya. Perjalanan sejam 21. Selisih setengah jam sama Kang Adam sama Bang Panji. Tadi mereka sampai sini 50 menit. Mantap. Ada tempat duduknya? Gak ada ya, cuma shelter gini aja. Kita istirahat sebentar. Istirahat sebentar aja di sini. Di atas pos 4. Di pos 4 di bawah sini. Kita menikmati city light itu. Itu Milky Way-nya dapet itu, tapi nggak kelihatan pakai ini. Kita istirahat. Lumayan lama, ngantuk banget. Kita meneruskan lagi. Awas, hati-hati. Itu ada yang dari bawah tuh. Ada yang dari bawah. Yuk, kita menuju ke pos 5. Tuh kelihatan goldennya di sana, keren. Ini ganti baterai center langsung cerah, terang, benderang. Jalur pendakian dari pos 4 menuju pos 5 sedikit lebih enak ketimbang jalur sebelumnya karena ada beberapa bonus landainya. Pemandangan indah sedikit demi sedikit mulai terbuka seiring munculnya matahari pagi. Terlihat batang-batang pohon pinus yang cukup eksotis bekas kebakaran hebat di Gunung Lawu sekitar bulan September dan Oktober tahun lalu. Ini kalau nggak salah Sabana 1 kah? Kita udah jalan hampir 3 jam sampai sini. Kita tadi istirahatnya lama banget. Sabana 1 mungkin ya, nggak ada tulisannya. Kita ke mana mah? Ke kanan ya? Puncak kanan. Dan ini kita sampai di pos 5 warung Pak Wagiman. 3 jam 10 menit 2,6 kilo 2802 mdpl. Ini ada warungnya tapi belum buka lagi. Ini area campnya itu murah meriah, nasi pecel 10. Belum buka ya mas? Belum ya, tapi nanti buka. Kemarin buka. Oh ini ada. Pos 5 Bulak Peperangan ini merupakan area camp favorit. Areanya cukup luas dan terbuka, berupa padang rumput di lembah perbukitan hutan pinus.
Di area pos 5 ini juga merupakan pertemuan dengan jalur pendakian Gunung Lawu via Jogorogo. Dinamakan Bulak Peperangan karena konon katanya merupakan arena perang pasukan kerajaan Majapahit dengan pasukan dari Cepu. Hingga akhirnya muncullah mitos yang menyebutkan bahwa orang Cepu dilarang naik atau mendaki Gunung Lawu. Jika pantangan tersebut dilanggar, konon katanya orang itu akan mengalami hal-hal ganjil dan mengerikan. Barangkali ada orang Cepu yang pernah mendaki Gunung Lawu? Komen dong, pengen tahu ih. Kita sampai Kuparan Menjangan 3,46 jam, 3,3 kilo, 2888 di sini. Area camp favorit ini terbaik karena nggak jauh juga dari puncak. Seperti ini, cukup luas dan datar, enak, rata. Lalu pohon pinus keren. Sama seperti Bulak Peperangan, Gupakan Menjangan ini juga merupakan area camp favorit para pendaki sebelum summit ke puncak Gunung Lawu. Nama Gupakan Menjangan berasal dari kata gupakan yang berarti cekungan dan menjangan yang berarti hewan yang hidup di kawasan ini, yaitu menjangan atau rusa liar. Itu sebab kalau beruntung pendaki bisa menyaksikan kawanan rusa menjangan yang sedang mencari makan di sekitar cekungan bukit dan padang rumput yang cukup luas ini. Saat musim hujan, di tengah sabana ini terdapat cekungan menyerupai danau kecil dengan air yang sangat jernih. Dari area camp Gupakan Menjangan, jalur pendakian masih sangat landai, melewati padang sabana yang cukup luas dan full terbuka, sampai bertemu sebuah persimpangan kecil yang terdapat sebuah batu berukuran sedang. Dari situ kita ambil jalur kanan menyusuri sabana, sampai bertemu trek menanjak ke sisi bukit dengan vegetasi didominasi oleh pohon pinus, yang sebagian besar terlihat kering akibat kebakaran. Setelah sampai di area datar yang terdapat banyak bebatuan, itu berarti sebentar lagi sampai di area Pasar Dieng. Area ini sangat tidak direkomendasikan untuk camping karena areanya cukup terbuka dan hembusan anginnya sangat kencang. Selain itu, suhu di area Pasar Dieng ini sangat dingin dan banyaknya bebatuan juga akan menyulitkan saat mendirikan tenda. Sampai Pasar Dieng 4 jam 57, mantap. 469. Pasar Dieng sering juga disebut Pasar Setan karena di area ini menyisakan misteri dan fenomena yang menantang logika. Banyak pendaki sering dikejutkan oleh suara-suara yang menggema di malam hari, terutama pada malam Jumat yang menyerupai keriuhan pasar. Menurut cerita yang beredar, Pasar Setan adalah tempat pertukaran antara dunia kita dengan dunia lain, di mana makhluk gaib berkumpul untuk bertransaksi. Saat mendaki melintas, makhluk gaib akan bertanya, "Beli apa, Dek?" Konon, jika mendengar pertanyaan tersebut, pendaki Gunung Lawu harus menjawab seolah hendak membeli barang yang ada di sekitar, seperti tanah, daun, air, atau batu. Setelah itu, lemparkan uang ke arah datangnya suara tersebut. Konon, jika pendaki tidak melempar uang atau melakukan hal di atas, maka dia akan mendapatkan kesialan atau tersesat di gunung tersebut. Di cerita yang berkembang lainnya, lokasi ini juga dikaitkan dengan sejarah, terutama pertempuran antara pasukan Prabu Brawijaya V dengan Adipati Cepu, yang meninggalkan energi misterius di kawasan ini. Dari Pasar Dieng kami melanjutkan pendakian menuju Hargodalem yang lokasinya tidak begitu jauh. Hargodalem ini diyakini merupakan tempat moksa Sang Prabu Brawijaya,
sekaligus menandai berakhirnya era Majapahit dan awal era Islam di Nusantara. Hingga kini Hargo Dalem masih dipercaya sebagai tempat di mana roh Prabu bersemayam. Namun jasad atau makamnya masih menjadi misteri karena belum ada yang menemukan dan bisa membuktikan keberadaannya. 5 jam 20 menit nih. Gila, mantap. 505 3066 sampai di warung sini nih. Puncak belok kiri. Coba ke sana. Coba ke kiri. Sini. Warung Mbak Yum kayaknya yang bawah ini kayaknya. Iya. Sampailah di warung legendaris. Ini menolak mahal ini. Boyemnya ke bawah. Puncaknya di sana. Sesampainya di Hargo Dalem, sebenarnya kami akan istirahat sebentar untuk sarapan pecel di warung legendaris Mbok Iem. Tapi ternyata Mbok Iem masih mudik dan belum pulang atau naik ke Hargo Dalem. Ada juga sih penjaga atau saudaranya yang berjualan. Tapi kami pikir kalau tidak Mbok Iem sendiri yang bikin pecel, rasanya kurang afdol. Akhirnya kami memutuskan untuk menuju puncak Hargo Dumilah yang merupakan puncak tertinggi Gunung Lawu. Dari puncak Hargo Dalem menuju puncak Lawu Hargo Dumilah, kita akan melewati tanjakan terakhir yang cukup menantang sebelum sampai di puncak. Jalurnya menanjak berupa trek bebatuan yang cukup terbuka. Ini kita sampai di shelter ini. Shelter ini dah. Itu udah kelihatan puncaknya. Detik-detik. Ya. Detik-detik ke puncak. Ampun Gusti. Lawu Via Ceto. Gusti, no ada. Aduh, akhirnya kita sampai di puncaknya. Ini di 6 jam pas. 6 jam 5,5 kilo 3188. Kemana kita? Ke Gerboyo. Oke, yuk. Dari puncak kita ke arah kemana ini? Ke kanan ya. Barat itu timur. Sana barat. Berarti utara. Barat. 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 Sana. Oke, siap. Sana timur. Siap. Gaskan. Tapi masih bagus sih pemandangan. Kelihatan tuh Prabu Merapi. Bukan yang puncak Petruk itu bukan? Oh keren nih. Oh keren itu. Ntar anginnya suruh diam dulu mah. Gak jauh itu dari sini. Iso. Tuh masih ada kelihatan Merbabu tuh. Akhirnya keren ini. Kayak tebingan. Tuh. Kanan ada gunungan di puncakan tuh. Itu ada pemancarnya. Bersyukur cuaca cukup bersahabat ketika kami tiba di puncak. Kami sempat take beberapa foto di puncak, lalu bergeser ke Gegerboyo untuk istirahat sambil menikmati pemandangan yang sangat indah dan menawan. Sebelum akhirnya kembali turun ke Hargo Dalem untuk sarapan pecel legend. Nah, demikian pendakian kami di Gunung Lawu Via Ceto ini ya lur. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di pendakian kami berikutnya. Nasi pecel.
pakai telur ceplok. Dan berapa? 20.000 ya. Pak Jenggot. Pedas, nasinya banget enak. Pecel dari ketinggian 3000 mdpl.